Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, para santri dan santriwati SMP Tahfidz Al-Ittiba' yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran Aqidah Tauhid, dan ini merupakan pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari dan memahami tentang manfaat dan keutamaan mempelajari Aqidah Tauhid. Maka pada pertemuan yang kedua ini kita akan mengenal lebih dekat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dengan kata lain, siapakah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku yang dijadikan pedoman atau pegangan kita dalam pelajaran Aqidah Tauhid di kelas 3 SMP Tahfidz Al-Ittiba' adalah buku Aqidah Sahih yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Aqidah Sahih yang wajib diyakini oleh setiap muslim, atau dalam bahasa Arabnya edisi aslinya adalah Al-Mu'taqadu As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh. Al-Mu'taqadu As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir bin Abdul Karim. Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Alu Abdul Karim, hafizahullah ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, abna'i at-tullab wa banati at-talibat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mengenal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebenar-benarnya, ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah, apalagi bagi seorang talibul ilmi wa da'iyah ilallahi azza wa jalla. Mengapa hal ini sangat penting? Karena betapa banyak di medan dakwah, kebanyakan orang atau hampir semua jamaah atau kelompok mengklaim bahwa dirinya adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kita saksikan dan kita lihat secara langsung bahwa keyakinan atau akidah mereka bertentangan. Tata cara ibadah mereka juga berbeda-beda. Belum lagi masalah akhlak, adab, dan muamalah. Padahal semua dari mereka, masing-masing dari kelompok-kelompok tersebut, mengklaim atau mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu, dalam pelajaran yang kedua ini kita ingin menjelaskan tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? At-ta'rifu an ahli sunnati wal jamaah. Mengenal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pelajaran kedua ini kita akan menjelaskan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang makna sunnati fil lughati wa fil istilah. Makna sunnah lughatan wa istilahan. Pelajaran pertama tentang definisi sunnah secara bahasa maupun menurut istilah syar'i. Kemudian pelajaran yang kedua, makna al-jamaah lughatan wa istilahan. Makna al-jamaah secara bahasa maupun menurut istilah syar'i. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang manhum ahlus sunnati wal jamaah. Siapakah yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Siapakah ahlus sunnah sejati? Kemudian
pelajaran yang keempat atau terakhir, ya, di antara ciri-ciri utama atau tanda-tanda pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwani wa akhwati fillah, abna'i at-tullab wa banati at-talibat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun pelajaran yang pertama yaitu tentang makna as-sunnah fil lughati wal istilah. Makna as-sunnah fil lughati wa fil istilah. Pengertian atau makna atau definisi as-sunnah secara bahasa maupun menurut istilah syar'i. Para ulama menjelaskan bahwa makna as-sunnah secara bahasa adalah as-siratu au at-tariqatu hasanatan kanat am sayyi'ah. As-siratu au at-tariqatu hasanatan kanat am sayyi'ah, yang artinya sunnah secara bahasa adalah jalan atau cara yang baik maupun yang buruk. Jalan atau cara yang baik maupun yang buruk. Nah, ini definisi sunnah secara bahasa. Sehingga kadang-kadang sunnah diartikan sebagai metode atau cara atau jalan. Apakah metode, cara, dan jalan tersebut baik maupun yang buruk? Nah, maka itulah definisi sunnah secara bahasa. Adapun makna sunnah menurut istilah syar'i, ya, maka para ulama berbeda-beda dalam menjelaskan makna sunnah, tergantung daripada bidang ilmunya atau disiplin ilmunya. Pengertian sunnah menurut ulama akidah tauhid berbeda dengan definisi sunnah menurut ulama fikih atau ulama usul fikih dan ulama hadis. Dan yang ingin kita jelaskan dalam pelajaran akidah tauhid di sini yaitu tentang definisi sunnah menurut ulama akidah. Apa kata mereka? Sunnah adalah khilaful bid'ah. As-sunnah hiya khilaful bid'ah. Sunnah, kata para ulama akidah, adalah lawannya bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Oleh karenanya kita dapatkan sebagian ulama-ulama ahlu sunnah ketika mereka menulis kitab tentang tauhid atau akidah, mereka memberikan judul kitabnya dengan judul as-sunnah. Memberi kitab, ya, judul kitabnya yang membahas tentang akidah dengan nama as-sunnah. Ya, seperti as-sunnah, ya, yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim. As-sunnah karya Imam Al-Khallal. Ada pula Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari. Kemudian ada pula Usulus Sunnah. Usulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi kata para ulama akidah, sunnah maksudnya adalah khilaful bid'ah, lawan bid'ah. Sebagian mereka, yakni para ulama akidah, menjelaskan sunnah adalah apa saja yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ilmu atau keyakinan atau perkataan atau perbuatan. Ya, apa saja yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ilmu atau keyakinan, yakni akidah, atau perkataan maupun perbuatan. Itulah yang disebut dengan sunnah menurut ulama akidah. Sementara ulama ahlul hadis, ya, pakar hadis, mereka mengartikan atau mendefinisikan sunnah dengan maruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahih. Maruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahih min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Menurut ulama hadis, ulama ahlul hadis,
Sunnah adalah apa saja yang diriwayatkan dari Nabi. Apa saja yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Perhatikan, dengan sanad yang sahih, dengan jalur periwayatan yang benar. Baik berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat jasmani dan rohani. Kita ulangi sekali lagi definisi sunnah menurut ulama hadis. Apa kata mereka? Sunnah adalah apa saja yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Apa itu sanad? Dengan jalur periwayatan yang benar, valid, otentik, dan terpercaya. Itulah sahih. Sehingga semua riwayat yang datang kepada kita dari Nabi, namun jalur periwayatannya, sanadnya dhaif, lemah, atau maudhu', palsu, atau batil, atau la asralahu, tidak jelas asal usulnya, maka tidak boleh disebut sebagai sunnah, karena tidak valid, tidak otentik, tidak terpercaya, tidak jelas asal usulnya. Maka di sini para ulama hadis memberikan sifat bahwa sunnah itu adalah harus datang kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan periwayatan atau dengan sanad yang sahih. Dan sunnah bisa berupa perkataan, seperti Nabi mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tahuru syatrul iman. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ini disebut dengan sunnah qauliyah. Sunnah berupa ucapan Nabi, perkataan Nabi, Nabi yang mengucapkannya. Sunnah juga ada yang berupa perkataan atau perbuatan Nabi. Contohnya apa? Setiap riwayat atau hadis yang mana disebutkan di dalam riwayat tersebut perbuatan Nabi. Dan tentu yang menceritakan dan yang meriwayatkan adalah istri Nabi atau para sahabat Nabi. Contohnya apa? Contohnya tentang perbuatan Nabi ketika menunaikan ibadah haji, di mana seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan tentang sifat manasik haji Nabi dari awal sampai akhir dalam hadis yang cukup panjang. Disitulah disebut dengan sunnah fi'liyah, karena menceritakan tentang perbuatan Nabi. Aisyah juga ketika ditanya oleh sebagian sahabat tentang apa yang diperbuat oleh Nabi ketika berada di dalam rumahnya, maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Nabi, Aisyah menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berada di rumah, beliau membantu tugas atau pekerjaan keluarganya. Ya. Ini yang disebut dengan sunnah fi'liyah, berupa perbuatan Nabi. Sunnah juga ada yang berupa persetujuan Nabi. Yani Nabi menyetujui dan menyepakati perbuatan sahabat-sahabat beliau atau istri-istri beliau. Ya. Maka hal itu menunjukkan bahwa apa yang beliau sepakati sebagai syariat, syariat Islam. Sebagai contoh adalah ketika sebagian sahabat Nabi dari kalangan Ansor, mereka terbiasa makan binatang yang dinamakan dengan dob, binatang dob. Ya. Para sahabat Nabi dari kalangan Ansor terbiasa berburu dob dan memakannya. Ya, dan pada umumnya penduduk Madinah seperti itu. Ketika mereka sedang makan, lalu mereka mengajak Nabi untuk makan berjamaah, makan bersama dengan mereka. Ya, menyantap masakan dob. Ya, Nabi pun tidak ikut makan. Lalu beliau mengatakan, innahu la ta'afuhu nafsi. Sesungguhnya jiwaku tidak terbiasa untuk memakannya.
nggak biasa, karena memang penduduk Mekah jarang berburu dhab, apalagi mengkonsumsi dhab. Lalu apakah Nabi melarang? Tidak, Nabi membiarkan, ya, membebaskan para sahabat makan dhab. Maka menunjukkan bahwa hukum memakan dhab atau binatang padang pasir yang kadang-kadang para penerjemah, ya, menerjemah dengan kadal atau biawak padang pasir, ya, maka itu hukumnya halal. Kemudian sunnah bisa berupa sifat jasmani maupun rohani. Ya, sifat jasmani seperti bentuk tubuh Nabi, postur Nabi, wajah Nabi, hidung Nabi, rambut Nabi. Ya. Kemudian sifat rohani, akhlak Nabi. Sifat rohani maksudnya akhlak. Ya, bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana keberanian Nabi, kedermawanan Nabi, kejujuran Nabi, lemah lembut dan kasih sayang Nabi, dan seterusnya. Ini disebut dengan sunnah berupa sifat rohani. Dengan demikian, maka definisi sunnah menurut ulama hadis lebih luas daripada definisi yang disampaikan oleh pakar akidah, mencakup semua perkara agama, ya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah maupun ibadah, maupun akhlak adab, maupun muamalah. Maka termasuk dalam kata sunnah, ya, menurut ulama hadis. Berbeda lagi dengan definisi sunnah menurut ulama fikih. Dan ini yang banyak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, ketika disebut sunnah, langsung yang dipahami oleh sebagian besar mereka adalah segala perbuatan atau segala sesuatu yang jika dikerjakan maka pelakunya mendapat pahala dan pujian dari Allah. Dan apabila ditinggalkan, maka pelakunya tidak berdosa dan tidak dicela oleh Allah. Ini sunnah menurut ulama fikih. Makanya ada istilah sholat hukumnya wajib, ada sholat hukumnya sunnah. Ya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, sunnah itulah yang jika dikerjakan maka pelakunya berpahala dan mendapat pujian dari Allah. Kalau tidak mengerjakannya atau kalau meninggalkannya, maka ia tidak berdosa. Sedangkan menurut ulama usul fikih, sunnah itu adalah apa saja yang diriwayatkan dari Nabi SAW selain Al-Quran. Apa saja yang diriwayatkan dari Nabi selain Al-Quran maka disebut sunnah menurut ulama usul fikih. Nah, yang kita maksud dalam pelajaran akidah tauhid adalah definisi ulama akidah. Ya, sunnah adalah lawan bid'ah. Ya, lawannya bid'ah. Taib. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang kedua yaitu al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Ya, ahlus sunnati wal jamaah. Apa itu arti jamaah secara bahasa? Secara bahasa al-jamaah artinya al-jam'u, mengumpulkan, atau al-ijtima', berkumpul dan bersatu. Itu secara bahasa, mengumpulkan segala sesuatu yang bercerai-berai atau bersatu, ya, atau perkumpulan. Sedangkan makna al-jamaah menurut istilah syar'i, maka sebagian ulama sunnah memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Di antaranya, ya, sebagian mereka mengatakan yang dimaksud jamaah adalah as-sawadul a'dham, mayoritas kaum muslimin. Al-jamaah adalah mayoritas kaum muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin. Sebagian ulama sunnah lain menjelaskan bahwa sunnah maksudnya adalah jama'atu ulama sunnah, ya, adalah jamaahnya ulama-ulama sunnah, ya, golongan ulama-ulama sunnah. Sehingga tidak termasuk di dalam definisi ini adalah orang-orang awam atau orang-orang jahil dari kaum muslimin. Yang masuk hanyalah para ulama, ya, jama'atu ulama sunnah. Sebagian ulama sunnah lain menjelaskan al-jamaah maksudnya adalah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi SAW, ya. Karena mereka tidak mungkin
bersatu di atas kebatilan. Karena para sahabat Nabi tidak mungkin bersepakat di atas penyimpangan dan kebatilan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat dan bersatu di atas kesesatan. Tidak mungkin, kata Nabi. Para ulama sunnah atau ulama hadis menafsirkan umatnya di sini maksudnya adalah ashabun Nabi, para sahabat Nabi SAW. Sebagian ulama sunnah yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah siapa? Mereka adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran. Siapa saja yang mengikuti kebenaran, maka disebut al-jamaah. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-jama'atu hiya ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka fahina idin antal jama'ah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan maksud dari al-jamaah adalah siapa saja yang sesuai atau dan sejalan dengan kebenaran meskipun engkau bersendirian, maka pada saat itu engkau termasuk dalam al-jamaah. Walaupun bersendirian, di kampungnya, di negerinya sendirian, nggak ada pengikutnya, tidak ada yang sama dengan akidahnya atau ibadahnya, tidak ada yang mendukungnya, tapi ia disebut al-jamaah karena dia pada hakikatnya sedang berjamaah kepada siapa? Dengan jamaahnya Nabi SAW beserta para sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau, ashabun Nabi SAW, meskipun sendirian. Karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kalanya di suatu zaman atau suatu tempat memiliki jamaah yang banyak, pendukung yang banyak, pengikut yang banyak, dan ada kalanya di suatu zaman atau suatu tempat Ahlus Sunnah adalah minoritas, sedikit pengikutnya, sedikit pendukungnya, banyak yang menentangnya, sehingga pada saat itu mereka disebut al-ghuraba, orang-orang yang terasing, orang-orang yang terasing dengan akidahnya, terasing dengan ibadahnya, terasing dengan akhlak dan adabnya, terasing dengan cara muamalahnya. Namun pada hakikatnya mereka adalah al-jamaah, jamaahnya Nabi SAW. Setelah kita menyebutkan beberapa penjelasan atau definisi al-jamaah menurut ulama al-sunnah, maka kita menyimpulkan bahwa yang lebih mendekati kebenaran, yang nampak lebih kuat adalah apa yang didefinisikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah setiap orang atau muslim dan muslimah yang senantiasa sesuai dengan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah dalam Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Itulah al-haq, Maka al-jamaah, siapa saja yang sesuai dan sejalan dengan kebenaran meskipun engkau bersendirian di negerimu, di kampungmu, di zamanmu. Nah, karena pada hakikatnya ia sedang menggabungkan diri dengan jamaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang berikutnya, yaitu yang ketiga tentang manhum ahlus sunnati wal jamaah. Siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah adalah berdasarkan penjelasan tentang makna sunnah dan al jamaah secara syar'i, maka ahlus sunnah wal jamaah adalah setiap muslim yang senantiasa mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim yang senantiasa mengikuti
petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berupaya untuk bersatu di atas kebenaran dan senantiasa berupaya bersatu di atas kebenaran. Ya, mereka disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita ulangi sekali lagi, siapa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Setiap muslim dan muslimah yang senantiasa mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ya, mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Dan mereka berupaya untuk senantiasa bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran dan menjauhi perpecahan. Menjauhi segala hal yang menimbulkan perpecahan. Itulah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga dengan demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengikuti petunjuk Nabi dalam setiap perkara agama. Apakah dalam perkara akidah, akidah tauhidnya murni dari segala noda syirik dan kekufuran kepada Allah, bersih, betul-betul mengesahkan Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, mengikhlaskan segala ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah. Tidak ada kesyirikan, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Ya, betul-betul murni tauhidnya. Bersih dari kekafiran kepada Allah. Apakah kekafiran berupa ucapan, berupa perbuatan atau keyakinan? Ya, betul-betul bersih. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi dalam cara ibadah mereka. Bagaimana mereka mengerjakan sholat, bagaimana mereka mengerjakan ibadah puasa, ibadah haji dan umrah, bagaimana mereka berdoa dan berzikir kepada Allah, bagaimana mereka berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, bagaimana mereka berkurban. Semua ibadah yang dilakukannya senantiasa sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi SAW di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW yang sahih. Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila dikoreksi bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana muamalahnya, maka kita akan dapatkan adab dan akhlak serta muamalah mereka selalu mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dijadikan teladan, panutan, dijadikan imam hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lain. Bukan cara-cara atau tuntunan yang dibuat oleh siapapun dari gurunya, ustadznya, syekhnya, atau tokoh-tokoh umat yang terkenal, tidak. Atau kelompok-kelompok tertentu, tidak. Yang diikuti, yang diteladani dalam beragama hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini timbul pertanyaan, man imamu ahli sunnati wal jamaah? Siapakah imam? Siapakah pemimpin ahli sunnah wal jamaah? Maka jawabannya imam dan pemimpin ahli sunnah wal jamaah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Imam, pemimpinnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah telah dikenal dengan beberapa ciri. Ahlus Sunnah wal Jamaah telah diketahui dan dikenali dengan beberapa ciri dan tanda yang sangat banyak. Namun, ciri dan tanda Ahlus Sunnah yang paling menonjol, yang paling jelas, yang paling pokok ada dua. Dua ciri Ahlus Sunnah yang paling utama, yang paling pokok, yang paling menonjol, yang paling jelas ada dua. Yang pertama, ciri Ahlus Sunnah yang paling utama, satu, at-tamassuku bis sunnati wa tarkul bid'ah. At-tamassuku bis sunnati wa tarkul bid'ah. Ciri dan tanda Ahlus Sunnah yang pertama adalah mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Apa itu sunnah?
petunjuk dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perkara agama. Jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak dan beradab, dalam bermuamalah, selalu mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga senantiasa meninggalkan bid'ah-bid'ah, menjauhi bid'ah-bid'ah sekecil apapun, dalam perkara apapun dari urusan agama, selagi itu bukan termasuk petunjuk dan tuntunan Nabi, maka Ahlussunnah menjauhi dan meninggalkannya. Walaupun banyak orang yang mengamalkannya, walaupun banyak orang yang mendukungnya, selagi itu adalah bid'ah, karena bid'ah artinya segala perkara yang dibuat-buat atau diada-adakan dalam agama Islam tanpa ada dasarnya, landasan hukumnya, atau tanpa ada dalil syar'inya dari Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka itu disebut bid'ah. Ya, Ahlussunnah cirinya yang paling utama, yang pertama at-tamassuku bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Apa kata Irbad? Ya, Abu Najih Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi. Ya. Dalam bagian hadis atau pertengahan hadis Nabi berkata, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mendengarkan pemimpin serta mentaati pemimpin kalian, wasami wa ta'ah. Wasiat kedua adalah, dan aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun, dalam riwayat yang lain, meskipun yang memimpin kalian adalah abdun habasyi, budak dari Habasyah atau Ethiopia. Apa alasannya? Kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum, sebab barang siapa di antara kalian yang masih hidup, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelah aku wafat, setelah aku meninggal dunia, kata Nabi, maka kalian akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak di tengah umatnya, di tengah kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi memberikan solusi, memberikan jalan keluar ketika kita dapatkan kaum muslimin berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Maksudnya dengan jalan hidupku, dengan tuntunanku, dengan petunjukku dalam beragama. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para khalifah Nabi yang lurus, yang mendapatkan hidayah dari Allah. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian, jangan sampai lepas. Ya. Kemudian Nabi memberikan peringatan keras kepada umatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Waspadalah. Hati-hati. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru, perkara yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Nah, ini. Ciri pertama Ahlussunnah adalah senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi, petunjuk dan tuntunan Nabi, serta menjauhi dan meninggalkan segala bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam akhlak dan adab, bid'ah dalam muamalah dan setiap perkara agama.
Ciri Ahlussunnah yang kedua, yang paling pokok, yang paling utama adalah al-hirsu 'alal ijtima'i wa tarkil tafarruqi wa tahazzub. Bersemangat untuk mewujudkan persatuan. Ya, al-hirsu al-ijtima' 'alal haq. Berupaya atau bersemangat dalam mewujudkan persatuan di atas kebenaran. Lihat, persatuan mereka 'alal haq, bukan di atas kepentingan duniawi atau kesepakatan politik atau yang lainnya. Persatuan Ahlussunnah al-haq ala kitabillah wa sunnati rasulillah, berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW. Ya, bersatunya mereka di atas kebenaran. Mewujudkan persatuan kaum muslimin dengan akidah yang murni, akidah sahihah, yang bersih dari segala noda syirik dan kekafiran. Ya, bukan di atas kepentingan duniawi atau ya yang lainnya. Wa tarkut tafarruqi wa tahazzub. Ya, Ahlussunnah dikenal dengan tanda mereka selalu menjauhi perpecahan dan bertahazzub. Apa tahazzub? Berkelompok, ya. Fanatik terhadap kelompok tertentu, golongan tertentu, ya. Madhab tertentu, aliran tertentu, atau ulama-ulama tertentu. Ini disebut dengan tahazzub. Fanatik kepada golongan tertentu, madhab tertentu, kelompok tertentu, aliran tertentu, bahkan tokoh tertentu. Ya, Ahlussunnah tidak fanatik kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini tentang mengenal lebih dekat siapakah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Ahlussunnah wal Jamaah adalah setiap muslim dan muslimah yang senantiasa mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Mereka meninggalkan segala bid'ah dan senantiasa berupaya mewujudkan persatuan di atas kebenaran dan menjauhi perpecahan dan tahazzub, sikap fanatik terhadap kelompok dan golongan tertentu, ya, atau ormas tertentu atau tokoh tertentu. Nah, demikian pelajaran kita pada pertemuan yang kedua. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membuahkan amal soleh, ilmu yang akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, ilmu yang akan menuntun kita ke jalan kebenaran dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, ilmu yang akan melindungi kita dari berbagai penyimpangan, kesesatan, dan kesengsaraan serta kebinasaan di dunia dan akhirat, ilmu yang akan memasukkan kita ke dalam surga bersama keluarga. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.